Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Farhan Fadilah dengan NPM 2271020098. Jadi di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudulkan Pengaruh Judi Online di Kalangan Remaja Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas dalam makalah yang sudah saya buat ini, yang pertama itu yang pastinya ada pengertian judi online, terus yang kedua ada pengaruh judi online terhadap pemuda Indonesia, lalu yang ketiga ada cara mengatasi kasus judi online terhadap pemuda Indonesia. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian judi online terlebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa judi online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Seperti yang telah dikutip oleh Ruliansa dalam sebuah artikelnya, yaitu Stephen Lea dan kawan-kawan dalam buku The Individual in the Economy, A Textbook of Economy Psychology 1987. Menurut mereka, perjudian tidak lain adalah suatu kondisi di mana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko. Perbuatan mengambil resiko dalam perilaku berjudi perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lainnya yang juga mengandung resiko. Terdapat 3 unsur faktor yang dapat membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lainnya yang mengandung resiko. Lalu kita lanjut ke poin yang selanjutnya, itu ada pengaruh judi online terhadap pemuda Indonesia. Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia pada dasarnya memiliki dampak yang ditimbulkan setelah melakukan hal tersebut. Tidak cuma ketika kita melakukan judi online ya. Setiap kita melakukan apapun itu pasti itu ada dampak baik maupun buruknya terhadap kita yang melakukannya. Dan untuk judi online ini ada beberapa dampak bermain judi online. Yang pertama itu dampak pendidikan. Dampak pendidikan yang terjadi apabila kita melakukan judi online itu adalah berdampak buruk. Seperti misalnya kita ingin melakukan judi online, kita harus meluangkan waktu untuk melakukan itu. Sedangkan waktu yang kita gunakan untuk bermain judi online itu bisa jadi kita berikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti kita melakukan pendidikan, belajar, mengerjakan tugas, lalu misalnya kita besok ada UAS, kita belajar untuk UAS tersebut. Tapi kalau misalnya kita sudah terlalu candu dengan permainan judi online ini, waktu yang seharusnya kita spend untuk belajar, untuk melakukan tugas itu menjadi berkurang karena kita harus melakukan judi online tersebut. Lalu yang kedua itu ada dampak kesehatan. Dampak kesehatan yang terjadi apabila kita melakukan judi online itu seperti dampak mental, karena judi online sendiri itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya, dan itu membuat duit kita berkurang, membuat kita stres karena kekalahan tersebut. Terus yang ketiga itu ada dampak terhadap ekonomi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya dan juga yang sudah ada di penjelasan, bahwa dampak berjudi itu kita itu merelakan sesuatu yang sudah kita punya untuk kita gamblingkan akan bertambah atau berkurang. Walaupun kemenangannya sangat besar apabila kita memenangkan judi online tersebut. Tapi sebelum menang itu kebanyakan orang-orang yang memainkan judi online itu mengalami kekalahan yang sangat besar pula. Bahkan lebih besar daripada keuntungan yang dia dapatkan dari bermain judi online tersebut. Dan itu berdampak besar terhadap ekonomi kita, yang misalkan kita bermain judi online itu akan mengurangi ekonomi kita sendiri, bukan malah menambah ekonomi kita. Lalu yang keempat itu dampak terhadap kepribadian. Di dalam dampak terhadap kepribadian itu ada yang namanya loss control. Apa itu loss control? Loss control itu apabila kita sedang bermain judi online lalu kita kalah, kebanyakan orang-orang yang
mengalami kekalahan itu seperti dia teriak-teriak, terus dia marah-marah segala macem, terus dia kesel sendiri, bahkan ada yang sampai memukul kepala dia sendiri. Itu yang disebut dengan loss control, dan itu berdampak kepada kepribadian orang yang memainkan judi online tersebut. Lalu di poin kedua dari dampak terhadap kepribadian itu ada membuat seseorang menjadi gila. Ini dampaknya itu seperti loss control tadi. Ketika seseorang mengalami kekalahan yang besar dan banyak ketika bermain judi online, sudah dipastikan dia pasti akan tertawa sendiri, terus biasanya dia bakal terkena serangan mental yang membuat dia itu seperti seakan-akan tertawa-tawa sendiri, lalu dia marah-marah sendiri, dia berbicara sendiri, seperti kita melihat dia itu seperti orang gila. Lalu di poin ketiga itu ada membuat seseorang menjadi seorang kriminal. Kenapa bisa judi online membuat seseorang menjadi seorang kriminal? Karena biasanya orang-orang yang terlanjur terjerumus kepada permainan judi online ini itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uang cepat, yang dimana dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut, yang contohnya seperti judi online ini. Dan apabila dia sudah tidak memiliki modal lagi karena modalnya sudah dia spend untuk bermain judi online ini, itu akan meningkatkan keinginan dia untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain. Karena sudah tidak ada modal, jadi cara dia satu-satunya untuk mendapatkan uang ya hanya dengan cara mencuri. Dan itu yang disebut dengan membuat seseorang menjadi seorang kriminal karena bermain judi online, seperti itu. Lalu di poin ketiga saya akan menjelaskan cara mengatasi judi online terhadap pemuda Indonesia. Yang pertama itu minta dukungan dari orang terdekat. Yang saya sarankan adalah orang-orang yang sudah terlalu kecanduan dengan bermain judi online ini, saya sarankan untuk mereka itu lebih terbuka ke orang-orang terdekat seperti keluarga atau bahkan sahabat atau bahkan pasangan mereka. Mereka itu harus lebih terbuka dengan masalah apa yang sudah mereka hadapi. Seperti kasusnya kalau di judi online ini kan orang-orang ini biasanya memiliki masalah dengan ekonominya. Jadi saya sarankan mereka itu bercerita kepada orang-orang terdekat mereka itu tentang kenapa ekonominya sekarang. Siapa tahu orang-orang terdekat itu pasti akan membantu dan akan mengurangi rasa stres mereka, lalu mengurangi juga rasa mereka untuk bermain judi online. Lalu yang kedua itu adalah blokir akses judi online tersebut. Karena dengan pemblokiran akses judi online ini sudah dipastikan apabila akses untuk judi online ini diblokir, sudah dipastikan orang-orang ini sudah tidak bisa lagi bermain judi online. Lalu di poin ketiga itu ada tidak menyimpan keuangan sendiri. Kenapa saya sarankan tidak menyimpan keuangan sendiri? Itu karena apabila orang ingin melakukan judi online kan dia pasti menggunakan tabungan dia sendiri itu, atau menggunakan uang hasil kerja dia atau uang hasil diberi orang lain. Itu sebaiknya dia simpan uang-uang tersebut ke orang yang dia percaya. Seperti dia ingin menyimpan ke orang tuanya atau numpang nyimpan uangnya itu ke pasangannya atau apapun itu, usahakan untuk tidak menyimpan uang itu sendiri. Karena kalau dia menyimpan uang itu sendiri kan itu akan membuat kesempatan orang itu untuk menggunakan uang itu bermain judi online, seperti itu. Lalu yang keempat itu ada mencari hobi baru. Karena apabila orang yang sudah kecanduan dengan judi online ini, mereka biasanya menjadikan judi online ini suatu hobi bagi mereka. Kayak misalnya mereka lagi nggak ada kerjaan atau ada waktu senggang segala macamnya. Mereka karena sudah kecanduan dengan judi online ini, mereka malah menghabiskan waktu santai-santai mereka itu dengan melakukan judi online. Padahal masih banyak hobi-hobi lain yang lebih bermanfaat, seperti misalnya mereka olahraga, mereka mendengarkan musik, mereka membaca, atau segala macamnya. Ya, saya sarankan
saya sarankan seperti itu, daripada mereka menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain judi online yang berdampak buruk terhadap mereka. Saya sarankan untuk mencari hobi baru yang lebih bermanfaat. Lalu yang kelima itu, yang terakhir, berobat. Yang saya maksud berobat di sini adalah berobat ke psikiater, karena apabila orang sudah terlalu ketagihan nih dengan bermain judi online, kan sebelumnya sudah saya sebutkan dampak-dampaknya seperti loss control, terus dia seperti gila, segala macam. Saya sarankan kalau orang-orang yang sudah seperti itu, sudah terlalu kebergantungan seperti itu, saya sarankan untuk bertemu dengan psikiater untuk mengobati masalahnya. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau satu dua kata yang membuat kalian tidak enak didengar. Saya mohon maaf. Selebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.